Saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ, ya. Itu ada saksi ya, yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya. Betapa kurusnya dia. Betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan iman kita. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Olan sama yoga ini panjang, jadi nggak mampu aku terlalu banyak bicara. Kayak mana kesedihan yoga ketika dia live, lihat kakaknya kayak gitu kan, keras terhadap dia, tapi tetap dia sayang kepada kakaknya, ya kan? Nggak bisa berkata-kata terlalu banyak saya soal ini. Kita tunggu saja Bang Zuma. Insya Allah Bang Zuma sebentar lagi naik. Ini gini Fandi ya, ini tidak bisa kita ungkapkan karena Ya nggak apa-apa, nggak usah. Keluarga gitu ya. Nah jadi kalian netizen, kalian nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik layar, ya. Kalian nggak paham itu. Bahkan saya sendiri, ya mungkin awal-awal saya benci, saya akui, saya benci, saya marah, saya merasa bukan saya tapi keluarga semua ya, nggak terima dengan apa yang keluarga saya anut gitu. Cuman di balik itu saya berpikir gitu, ya gimana ya, susah untuk menjelaskan gitu. Ya, Dan aku sapa dulu ini ya kakak kita. Assalamualaikum Kak D. Suaranya nggak kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Olan wabarakatuh. Fandi. Waalaikumsalam. Rifa, assalamualaikum dek. Nggak monitor kan? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu. Dek. Silakan Olan, silakan. Iya, Salam sayang. Ayuku. ya jadi di balik layar gitu kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Buat ini ya, kalau mungkin si Fandi, mungkin dari si Rifa, mungkin dari si Kak D, mungkin tahu apa yang terjadi di balik layar yang saya
kerjakan. Kayak bagaimana saya menutupi, ya, biar kalian paham semua, ya, bagaimana saya menutupi keluarga saya, bagaimana saya menutupi yang terjadi. Ya, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, ya. Memang saya seorang penjahat gitu. Jadi kenapa saya memilih, saya terguncang dengan kata-kata adik saya di saat malam itu dia bertemu dengan saya, dia bersujud di bawah telapak kaki saya, dia mencium saya, ya, dia mencium saya, dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu? Dan dia bilang, Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang sama engkau. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kau lah orang yang pertama aku jemput ke surga. Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan. Darah di baju saya. Karena mimisannya. Ya. Di situ. Oh Tuhan, saya bilang. Kenapa ini harus terjadi pada keluargaku, Tuhan? Enggak. Saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ, ya. Itu ada saksi ya, yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya. Betapa kurusnya dia. Betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan imannya. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan. Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi dia ada yang double Fandi atau siapa saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih. Aku udah mute. Oh aku yang ini ya, bentar. Halo. Sudah kedengeran suaraku nggak? Tadi aku salah ini. Tes. Udah bagus. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya? Kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga.
Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan, disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli. Walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya. Lalu dia katakan bahwa, nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau, Kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan. Makanya berdakwah itu di sini saya belajar. Bukan hanya kami para apologet, bukan, jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet, tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga. Hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan, dan Kak D. Ya, silakan Olan. Ada lagi yang mau disampaikan Olan? Iya, Fandi, ya. Dia mengajarkan saya tentang ketulusan, Fandi. Saya nggak bisa berkata-kata, Fandi. Aduh, kan saya bilang kan, nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga yang saya didorong terus sama keluarga untuk gak bisa saya. Bahkan saya rela membayar orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak D ada yang mau disampaikan mungkin Kak D? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Olan, hai adikku. Iya kan? Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit unik, boleh ya? Silakan kan. Boleh yuk. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, assalamualaikum, semoga sehat semua Waalaikumsalam. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Amin. Rifa tahu, Pandi tahu, aku fakir ilmu, apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang, Olan itu orang baik. Dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut. Tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi, selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine aja? Enggak.
Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui, walaupun kebimbangan itu ada. Jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja, dari pertengkaran. Iya, ini Lanjut deh. ini pro dan kontra itu Kak ya. Ini pasti banyak gitu. Karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cekdam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, nggak saya pungkiri mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan, ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, sampai giginya rontok. Dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh. Ya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Nah, Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, Hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah. Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin Olan. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan Biar kami teman-teman seperti Allahu itu. Akbar. Kami sayang sama kamu. Ya. Karenamu, aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam. Padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh. Nggak bisa Kak, aku ngomong Kak. Ya, teman-teman, sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat, komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya. Lihat kakaknya. Semoga Yoga menyimak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik? Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat,
teman debat saling backup justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan yoga, Olan, dan orang-orang lain, maka saya jumawa. Karena Allah, pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir. Mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Membuktikan bahwa saya sebagai seorang yang fakir ilmu, ibu rumah tangga, dengan keterbatasan saya terseok-seok membuktikan Islam ini benar. Nah, hal tersebut membuat saya tidak merasa punya beban ketika berdiskusi lintas agama. Maka ketika Bang Zuma mengajarkan, adekku, kalau dirimu yang dihujat, jangan kau bersedih. Tapi kalau agamamu, nabimu, Allahmu, maka giroh kita itu harus ada. Makanya saya tidak pernah mengharapkan ada orang di hadapan saya yang begitu membenci saya di awal, begitu menentang saya di awal. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan melihat dia bersyahadat. Tidak pernah saya berharap seperti itu. Hanya saya berharap, saya pernah bicara sama Yoga. Semoga Yoga ketika menjadi seorang Islam, dia bisa berdakwah dengan keluarganya, mungkin bukan dengan ilmu. Ternyata Yoga mempraktekkan dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Dengan akhlak pun itu lebih mengguncang. Karena tadi Olan sudah bilang bahwa Islamnya Olan itu atau niat syahadatnya malam ini dikarenakan melihat akhlaknya Yoga yang sudah teraniaya berapa bulan, dengan badannya yang turun berapa kilo, kurus, tidak tidur, sakit-sakitan, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kalimat kasar untuk kakaknya. Ini Islam. Islam itu begitu. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku zalim. Apa yang yoga praktekkan itu menampar saya gitu. Apakah saya sudah sama seperti para mu'alaf ini gitu? Justru saya belajar sama para mu'alaf ini gitu. Justru saya belajar sama Olan, sekeras-kerasnya Olan, dia bisa lembut, selembut-lembutnya umat Islam bisa menjadi orang yang paling merusak agamanya. Itu bisa terjadi loh. Jadi apa yang terjadi hari ini mengajarkan saya pribadi, juga kepada Kak D saya belajar, kepada kita semua saya melihat bagaimana para apologet ini bahwa kita tuh tidak ada setitik pun tempat sombong gitu. Tidak ada di antara kita 3,5 ini yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan bersyahadat. Saya tidak pernah bisa menjamin bahwa saya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang saya saksikan malam ini mengajarkan bahwa tidak layak bagi kita mengakukan diri. Apa yang terjadi malam ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam bahwa dakwah itu sesuai dengan porsinya. Belum berilmu dengan akhlak. Kalau dengan ilmu bisa silahkan. Dengan hartamu lakukan. Dengan apapun yang kau bisa lakukan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan Allah tidak membebani siapapun. Ya mungkin saya kalau dikatakan berlebihan karena saya tidak pernah mengharapkan Olan bersyahadat. Karena saya lihat betapa kerasnya. Tapi alasan dia bersyahadat karena akhlak yoga itu keren banget gitu. Itu luar biasa. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Baik, saya sapa dulu. Ada Ustadz kita, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum. Sama anak Umi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Bang Jibril mau sampaikan? Waalaikumsalam. Silakan Bang Jibril. Waalaikumsalam Aki.
mendengarkan dulu, Bang Fandi. Siap. Ya, Silakan, Mbak Deh, Kak Olan, Kadek, silakan. disapa salam aki kita, Jibril. Ya, salam Pak Ustadz, salam Bang Jibril. Iya, salam Olan. Jadi teman-teman, aku nggak cerita lagi ya, sambung yang tadi ya. Olan mic-nya dibuka, bisa kita tiktokan kan, cerita sama teman-teman. Tadi subuh ya, qadarullah ngobrol sampai pagi. Rifa, Fandi, dengarkan ini semua Aki, Jibril, teman-teman di bawah, apa yang Olan sampaikan. Kak, aku mau masuk Islam. Biasanya kalau disambar geledek itu kalau kita diputusin sama kekasih kita ya, atau dengar berita kematian, tapi aku kayak disambar geledek. Karena aku nggak pernah berdakwah sama Olan. Namun aku ikuti justru dari ajaran agamanya. Dengan cara kasih. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya aku praktekkan kepada Olan. Ku benarkan semua dengan 1000 alasannya walaupun batinku menolak. Ku iakan semuanya. Ketika dia ingin menggali lebih dalam lagi, aku takut. Karena aku fakir ilmu. Tapi dengan sedikit yang aku punya, aku cuma menjelaskan siapa Tuhan dan Allah kita sebut kepada Olan. That's it, cuman itu aja. Aku Ya, support, ini Kak aku Ade. disalahkan, Ya. aku difitnah, dibenci, dimaki setiap hari dengan hujatan. Tapi aku kasihi Olan. Gak pernah kulawan sedikit pun. Karena aku tahu apa yang Olan mau. Cuman adiknya, tidak lebih daripada itu. Dia berjuang, terus mungkin Allah melihat perjuangan seorang kakak, cinta terhadap adiknya. Maka Allah sayang pada Olan. Lantas disentuh hati Olan. Seperti yang kakak selalu sampaikan, Olan, Allah itu maha membolak-balik. Satu permintaan kakak, minta dengan hatimu yang paling terdalam, Dek. Katakan, Tuhan, aku tidak mau melanggar keimanannya menyebut Allah. Aku tidak mau. Tapi jangan sebut siapa-siapa. Tuhan satu-satunya. Alhamdulillah. Langsung disambut sama Allah dengan secepat kilat. Sama-sama kita di sini nggak nyangka yang katanya Olan penghujat, Olan apa? Sebenarnya Olan tidak menghujat. Sebenarnya Olan mau belajar dan sambil mencari adiknya. Jadi buat teman-teman di bawah sini, aku minta tolong, Olan bagian dari kita. Kita harus sayangin dia. Jadi ini tetap labil. Dia butuh kita, teman-teman. Mungkin gitu aja. Ada yang mau tambahkan, Aki, Jibril, atau Rifa, Fandi, silakan. Ya, silakan Bang Jibril. Perasaan saya terlalu labil untuk ngomong, jadi nanti suara saya malah nanti pecah-pecah. Jadi disambung aja dulu yang lain. Baik. Ustadz Hanafi mungkin ada yang mau disampaikan karena dialog pertama itu dengan yoga kan saya berdua dengan Ustadz Hanafi, yoga dan kawan yoga. Itu awal mula perkenalan kita dengan keluarga yoga dan Olan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Muhammad Hanafi, guru kita. Silakan Ustadz. Apa ya dari saya teman-teman? Ya, pesan buat siapapun teman-teman yang sedang berlomba berdakwah menyampaikan, saya selalu bilang orang kaya letih
orang miskin letih, orang soleh, orang yang baik letih, orang yang jahat, orang yang zalim juga letih, orang menuju kepada ke masjid letih juga, orang yang menuju kepada kemaksiatan juga letih. Jangan berpikir jadi orang soleh lebih capek daripada orang yang tidak soleh. Jangan. Kenapa? Mereka yang maksiat, mereka yang berdosa, itu capek dan dicapekkan dengan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek. Uni Rifa, Pandi, Bang Jibril, dan semua para api, para pendakwah, maupun yang di api maupun yang bukan di api, kalau sudah sadar, mendingan capek yang endingnya akhirnya adalah mendapatkan surga, atau yang capek yang ending akhirnya masuk neraka. Lelah memang kita, capek memang kita, tapi mudah-mudahan hatta talqawni 'alal kautsar, kata Rasulullah. Gak apa-apa capek letih, tapi nanti kutunggu kalian semua di telaga Kausar tuh, kata Rasulullah. Untoh tugas kalian tuh hanya berdakwah, bukan memaksa orang untuk mendapatkan kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi saya dengan, ya tentu Pandi tahu ya, ketika dengan yoga pertama-tamanya itu luar biasa memang. Hanya cuman 2 kali ya Bang Fandi ya ketemu yoga itu. Dan ya alhamdulillah juga ketemu Olan juga sering, betul nggak ya Olan ya? Tapi ya, Saya juga minta maaf sama Pak Hanafi. Saya pernah maki-maki Bapak gitu, pernah bilang yang enggak gitu. Gak apa-apa. Orang soleh itu bisa salah. Orang yang baik itu bisa salah. Dan orang yang salah itu bisa jadi orang soleh loh, Alan. Gitu loh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Kadang-kadang orang yang sering bermaksiat, orang yang sering bikin salah, bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang ia rasakan dalam penyesalan diri dibandingkan orang yang taat beribadah, gitu kan. Tapi kadang-kadang di dalam ibadahnya dia bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada dirinya sendiri karena sudah terlalu merasa benar dan tidak mau untuk terus belajar. Jadi tidak ada, kalau dari saya pribadi, teman-teman pendiskusi apologet siapapun Anda, saya cuma menyarankan ya terus upgrade lah menjadi pendiskusi yang lebih baik. Kita juga belajar dari kesalahan Uni Rifa, Pandi, saya, Bang Jibril, belajar. Tapi kan kita belajar dari kesalahan kita masing-masing. Oh, saya dulu terlalu begini ya. Apakah ini cara dakwah Rasulullah? Terus upgrade. Ya, mengupgrade diri kita untuk, terkadang saya sendiri kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita muhasabah. Sampai malam ini saya lagi buka kajian tadi di komal saya, kajian Riyadhus Shalihin dan juga kitab Ta'limul Muta'allim, dan ditelepon sama Bang Fandi, Ustaz sibuk Ustaz, lagi buka komal ini kajian tiap malam gitu kan. Saya buka kajian tiap malam karena saya basicnya adalah untuk teman-teman yang mungkin dia nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, bahkan dia mu'allaf, maka saya basicnya yang ngajarin mereka tentang akidah, tentang dasar-dasar. Dan saya nyuruh teman-teman yang memang sudah mu'allaf, sudah mendapatkan kebenaran, nggak usah ikut-ikut yang namanya debat-debat diskusi lintas agama dulu, benahi dulu keyakinannya, ngaji dulu gitu loh, free, gratis gitu loh, gratis. Jadi saya selalu, posisi saya menempatkan diri di posisi paling dasar karena sudah ada yang lebih hebat dari saya, ada Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Jibril, Bang Pandi, dan semuanya itu al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, orang Islam dengan orang Islam yang lain seperti satu bangunan.
ada yang jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi jendela, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap, ada yang jadi tiang, dan kita bersatu. Ya, malah jangan posisinya, maaf, saya tidak menyindir siapa. Kubu sebelah malah ngaku Islam, tapi kita yang diserang-serang, yang lagi berjuang. Jadi aneh gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, kita tetap menampilkan diri kita, tidak kedikte dengan gaya-gaya orang yang dia mungkin muslim, mungkin kita banyak salahnya, tapi enggak apa-apa, itu hak mereka. Karena saya selalu bilang sama diri saya sendiri, menasihati diri saya dan santri-santri online dan offline saya, atur yang bisa kamu atur. Jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Ya. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, kita nggak bisa ngatur tingkah lakunya orang. Ya. Tapi yang bisa kita atur adalah apa yang ada dalam diri kita. Maka saya selalu katakan ke teman-teman dengan bahasa yang sangat sederhana, bahwa ayo teman-teman saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Kalau salah, DM saya dengan cara yang lebih benar. Bang Jibril, Unirifa, manusia biasa. Dan kita pasti al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Gitu loh. Puasanya orang lain bikin kita marah, bikin kita kesel, bikin kita emosi. Tapi untuk kita emosi, untuk kita marah ada di kendali kita. Gitu loh. Jadi saya tuh tidak pernah berpikir untuk apa ya, kedikte gitu. Tugas saya hanya menyampaikan, dan saya nggak pernah maksa orang. Maaf, sering kali Bang Jibril dan Rifah mau nyembah sendal jepit, ban dalem, mau nyembah kucing, mau nyembah sapi jadi Tuhan, mau nyembah ular kobra jadi Tuhan, mau nyembah, itu hak mereka. Dan itulah yang terjadi, diskusi-diskusi komal-komal dengan ini. Tujuan kita terus berusaha, karena kita bukan hak kita untuk bikin orang itu hidayah, itu hak Allah, hak prerogatif Allah untuk ngasih hidayah. Tapi alhamdulillah, kalau Masya Allah ya, saya juga ya sekarang nasihatin diri saya. Siapa sih yang nggak bangga ketika saya dulu sama Olan sempat beberapa kali kita gitu, tapi ya saya biasa. Itu sudah menjadi satu naluri ya. Namanya mempertahankan iman tuh harus gitu loh, kepercayaan tuh harus gitu loh. Dan itu bagi saya biasa-biasa saja, wajar gitu loh. Dan yang pada akhirnya ya Masya Allah gitu, dengan izin Allah, Allah sayang sama Olan bareng dengan adik tercinta. Karena begitu juga saya nasihati yoga, jangan sampai dendam sama keluarga, tampilkan akhlak Nabi gitu loh. Sampaikan kepada kakaknya Olan, nggak boleh benci gitu, karena akhlak Nabi kayak gitu ya. Terus belajar luar biasa, dan Masya Allah gitu. Izin Allah mudah-mudahan istiqomah. Dan saya sendiri nggak terbersit, saya tuh teman-teman yang di bawah nonton sampai 3.000 bahkan 3 juta kalau perlu, silahkan. Cuman yang saya nasihati untuk teman-teman muslim, Anda merasa bersyukur ketika ada, maaf, contoh Olan, Damian, yoga masuk Islam, Anda senang, giroh, senang sekali, bersyukur sekali. Aduh, udah masuk Islam sekarang, udah ini dulu sama Hanafi dulu ribut gitu, caci maki gini, sekarang udah dapat hidayah, senang. Yang harus jadi koreksi teman-teman muslim, kenapa Anda tidak bersyukur lagi kepada Allah ketika Anda dari lahir Anda sudah Islam? Kalau Anda bersyukur dan girang ketika ada orang mu'allaf, kenapa Anda tidak bersyukur lagi sama diri Anda yang sudah Islam dari lahir? Koreksi diri Anda, sudah hafal berapa juz? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anda sudah tahu tentang wudhu, syarat rukunnya wudhu, syarat rukunnya salat. Anda sudah memahami itu semua. Anda bersyukur ketika ada orang mu'allaf. Kenapa Anda tidak bersyukur dengan diri Anda yang lahir sudah Islam? Berapa banyak ketertinggalan yang Anda lakukan? Sudah berapa hafal juznya Anda? Yoga sudah bisa baca Quran dan percepatan luar biasa bacaan fasih Qurannya. Tapi Anda yang sudah Islam dari lahir, apakah Anda sekarang sudah mempelajari semuanya? Harusnya Anda lebih bersyukur lagi ketika Allah takdirkan Anda menjadi Islam dari lahir. Harusnya itu yang menjadi
koreksi buat teman-teman Islam semua. Sudahkah mencerminkan Islam dari ujung rambut sampai ujung kaki? Sementara dari itu, sambil nunggu, karena saya dapat omongan ini sebetulnya bukan saya yang ngomong, tapi dibisikin nama samping saya, Bang Jibril. Silakan Bang Jibril, biar nggak bisikan mulu ke saya. Lanjut Bang Jibril. Yang bisa saya bilang cuma qadarullah. Karena dari semua cerita pasti ada perspektif. Perspektif itu artinya point of view, dari pandangan dari pandangan saya. Yoga itu sampai detik ini dia satu-satunya yang saya mualafkan. Dia dari SD saya Muhammadiyah, SMP saya Muhammadiyah, sekolah agama. Habis itu beberapa kali saya sebenarnya ikut debat-debat ini bukan untuk menyahadatkan orang, tapi justru niatnya untuk membantah fitnah-fitnah terhadap agama saya, karena mungkin ibadah saya kurang atau ini itu saya kurang, jadi saya ngerasa saya mesti berjuang di sisi lain untuk membela agama Allah. Tapi ya qadarullah tadi yang saya bilang, jadi ketetapan dari Allah yang mungkin 6-7 bulan yang lalu kalau ada orang yang mau syahadat dengan saya nggak mau, karena saya ngerasa saya kurang pantas. Saya pasti kasih ke ustadz saya atau ke ini, karena memang bukan itu tujuan saya, memang bukan itu mau saya. Tapi nggak tahu kenapa qadarullah, balik lagi, saya yang jarang banget live malam minggu, saya yang memang selalu nggak mau menyahadatkan orang, tiba-tiba di malam itu saya nggak minta KTP, saya nggak minta open kamera, saya nggak, karena itu pure, memang saya ngelihatnya yoga sebagai orang yang jujur, dia ingin tahu, ingin belajar. Makanya begitu ada masalah setelah itu, begitu kaolan, habis itu masuk ke ruangan muslim, habis itu marah, habis itu sampai sempat menghina ustadz saya. Di situ saya ngerasa kayak ini, jadi apa itu salah saya ya menyahadatkan orang ya? Atau mungkin memang rasa waktu itu saya nggak mau menyahadatkan orang karena saya takutnya kayak gini nih. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Apa salah saya ya? Jadi waktu itu saya sampai berpikir, kayaknya saya nggak mau ini deh, nggak mau apa ya? Memperbesar masalah. Dari situ ya itu, kalaupun perlu saya mensyahadatkan orang sekali seumur hidup, mungkin itu aja udah, jangan sampai ada lain, jangan sampai tindakan saya. Tapi ya alhamdulillahnya saya nggak berdiri sendiri di sini. Alhamdulillahnya saya ngelihat Kak Di, memang Kak Di, Ustadz Hanafi, Ustadz Tahta, Bang Fandi, Nirifa, Bang Zuma, dan yang lain, akhirnya memang saya ngerasa saya nggak sendiri di sini. Memang rupanya saya memperapat saf saya cuma mengisi syaf di sini. Jadi Assalamualaikum abangku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Akhirnya turun dari Gunung Everest. Lanjut. Iya, sorry saya telat saya. Apalagi nih, salah hotel kita. Ada Ustadz Hanafi rupanya. Assalamualaikum. Akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Indah Rifa. Bunda semua. Ya, Mbak De, ada Umi, Fandi, siapa? Olan, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi perbincangannya. Kayaknya asik nih. Silakan. Iya, sedikit lagi. Jadi ya di situ saya sadar kayak ya saya cuma merapatkan syaf di sini. Jadi yang cuma satu yang saya pesan sama Kak Olan, untuk saya pribadi dari hati saya yang paling dalam, saya ngerasa kebenaran itu perbedaan saya dengan binatang, saya dengan tidak menghambakan diri, perbedaan saya dengan makhluk-makhluk lain di luar sana adalah sujud saya. Jadi saya titip ke Kak Olan, nanti begitu ada waktunya kakak sujud sama pencipta langit bumi beserta isinya, saya minta itu aja. Itu karena saya ngerasa itu yang memisahkan saya dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang atau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di luar sana. Itu aja, Kak Olan. Iya Bang Sarman. 결론은 난 조만간에 죽고 죽을 때 그 여자를 아쉬워한다. Bang Zuma, kalau ada yang mau disampaikan atau belum? Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakakmu Dek naik ke atas. Mudah-mudahan itu juga menambah semangat dan perjuangan kita. Ini awalnya perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang yang insya Allah akan kembali ke fitrah. Mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan, Ya, ini gimana? Langsung atau kita gimana? langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Olan kalau bisa open cam Dek. Iya, pakai selendang dulu bentar. Ya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz semua yang ada di sini, beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Benar-benar dia mempersiapkan yang udah dipersiapkannya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang benar-benar buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali. Dan itu mungkin dalam hitungan nggak lama, paling sejam 2 jam. Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, stop. Sudah nih. Sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia nyimak di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses adatnya kalau Ulan sudah siap.
Ya kalau udah siap, ya Dek. Boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda silakan Gurunda. Masya Allah. Iya buat semua. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan. Kayak ibu negara ya kan? Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini loh Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan. Bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dengan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini, ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilakan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, disaksikan banyak mata memandang ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini ya.
termasuk yoga sendiri, dan juga Mbak D, ada Fandi juga, yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi, untuk mendoakan adik ini. Demikian, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulan sambil tolong diaminkan. Kaulan mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah, dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah. Tolong diaminkan ya, kaulan, amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, menjadi wasilah, hajat, keinginan dikabulkan. Dan termasuk mungkin ada keluarga kaulan yang belum dapat taufik hidayah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga kaulan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun, hajat apapun sebutkan. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia kedua orang tua kami ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin ya Allah, di barisan ini ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal ya Allah. Dan kami minta ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini maupun yang bukan API yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih ya Allah. Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih ya Allah, tapi ketika kami menjadi sedih ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami ya Allah, hibur kami ya Allah, berikan kami kekuatan iman Islam, kemampuan ya Allah untuk bisa menjadi sedikit saja, tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya ya Allah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Perbaikilah ya Allah kondisi kami ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini ya Allah.
Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah kami semua ya Allah dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian teman-teman. Lanjut, Mbak. Ya, Gurunda mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda. Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa, yang mudah-mudahan diijabah semuanya doa-doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, boleh. Gimana nanti ini Adik Olan ini menghadapi gejolak yang ada? Karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Adik Olan, ada beberapa orang yang mungkin di antaranya, ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Adik Olan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah, yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar, itu pasti ada. Cuman di sini, tidak mungkin Bang, saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka. Gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 3 bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu, tidak
sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil yang, maaf kata, yang maksimal gitu. Ya, informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka, palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak goblis itu mau diapain, dan biarlah, udah saya nggak mau mikirin ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya, sama didengar lah omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan, karena faktor keluarga nggak akan langsung itu nggak ada gitu. Nah di situ ya udah, ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah kenapa jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu. Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu loh. Bahkan itu Bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini itu, karena memikirkan itu. Nggak kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci. Ya karena saya mendengar ya. Ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk, nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam, batu kotak yang saya pelajari itu ya, batu kotak, batu kok disembah, terus ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajar itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah, ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah, akhirnya gabung sama mereka. Dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang nol gitu loh. Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau adik Olan ini banyak mengeluarkan dana hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Yoga itu ada di Bang Zuma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya yang disebutkan tadi. Nah sebaliknya ada nggak dari Islam yang adik ini kenal, semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi, yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk Dinda Yoga kembali ke agama sebelumnya, atau menerima uang dengan janji-janji bahwa dia akan menunjukkan tempat si adik Yoga gitu. Ada nggak dari kami, dari Muslim kayak gitu? Tidak pernah. Bahkan si Fandi itu sempat saya tawarkan, ini masih ada orangnya ya, ini demi anak saya, demi saya sendiri ya, demi Tuhan saya tawarkan, Fandi kamu kirim nomor rekening kamu butuh berapa, 20, 30, 50,
berapa kamu inginkan, tapi kamu tunjukkan di mana alamatnya, di mana tempat tinggal adik saya, segituin. Dan Bahkan itu dia sekiranya bilang, sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan. ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya. Iya, karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus ke komal dia gitu kan. Betul. Wajar saya tuh percaya. Nggak mungkin dia nggak tahu nih orang, pasti dia tahu gitu loh. Di situ. Oh. Tawaran terakhir kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya, dari keluarga. Bukan dari saya, Tawarkan tapi keluarga. keluarga menawarkan Dinda Fandi 150 juta, yang penting bisa menunjukkan tempatnya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau nggak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah, inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Makanya umat Islam itu nggak berani mengambil resiko itu. Padahal 150 juta lumayan pakai Pandi untuk nikah kan. Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya Ya, beliau kenapa? ini Iya, Dinda Fandi ini sampaikan ke saya, karena saya didapat tawaran uang begini. Ya, saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu. Dan alhamdulillah, ya justru menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini semuanya tidak terlepas daripada upaya sahabat-sahabat kita yang lain, ada Jibril, Mbak D, kemudian Uni Rifa, semualah yang ada di sini yang memperjuangkan kemudian bagaimana Dek Yoga dan kemudian membimbing Olan sampai kepada hidayah. Boleh nggak saya tahu siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata hoax, tidak ada kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang ada? Maksudnya janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nggak diantaranya yang saya kenal? ya pasti ada dong, ternama Siapa dia nih? gitu. Siapa Nggak perlu kira-kira? kita guber di sini gitu. Nanti saya kena apa kan gitu loh. Nanti di belakang layar kita omongin. Raja debat mungkin? Bukan. Raja singa? Ya, gimana ya? Ya pokoknya nanti di belakang layar kita omongin. Di sini. Oke. Masya Allah. Ya, saya kira sementara itu dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau yang lain, bagaimana ditanya sama adik Olan ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya, di sini kan ada ustadz kita, atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini, bagaimana dengan keluarga, apakah akan mengalami hal yang sama seperti Dinda Yoga, dia harus lari dari rumah dikarenakan penganiayaan dan pengusiran dan seterusnya. Dengar-dengar Yoga sempat giginya jatuh ya, 1 apa 2 yang permisi ninggalkan bibir. Oh enggak, gini Bang, gini. Itu kan kejadiannya kan maghrib. Itu maghrib kejadiannya. Jadi gini, di saat maghrib itu ya, dia pulang dari tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul. Kan gini, kesaksiannya itu kan saya tahu, cuma saya tutupin dulu. Saya nggak mau mama tahu kan, nggak mau mama tahu. Nanti kalau mama tahu, mama sakit gula kan. Nah, jadi nanti kalau dibilang otomatis mama ngedrop gitu. Jadi saya tutupin sampai orang keliling-keliling pun tutupin lah, saya bilang lah gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin hari sialnya mungkin datang keluarga besar, contoh kayak abang-abang saya datang gitu kan. Ini saya jujur ya, saya nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Jadi habis datang dia
mama udah tahu, mama tuh dari orang nyampein tuh, anakmu, nama orang tua saya kan Lena, itu anakmu loh Lena itu, ini dia bersahadat gini-gini, ada video dari TikTok gini, ya karena TikTok lah itu kan. Nah habis itu syok, mama syok. Cuman saya bilang kayak gini, mama tuh dari mana ini kisahnya, saya gituin kan. Ini maaf ya bang ya, kami kalau di Batak itu galau ya, sangat berharga itu. Jadi kemudian di jam itu datang dia itu, kalau nggak salah beli makan lah buat orang tua gitu kan. Dia bawa nasi, bawa cemilan. Mau kata gitu, mau udah marah gitu kan. Datanglah mama gitu kan. Ini yang bikin tambah besar masalah ini kan antar hubungannya sama Syarifah ya. Kami taunya itu dapat informasi bahwa Syarifah ini pacaran sama dia gitu loh. Yang bikin rumit itu di situ. Jadi kayak orang tua, kayak keluarga itu anggapannya itu Syarifah ini dia itu masuk ke Muslim itu gara-gara perempuan. Ya perempuan itu Syarifah gitu loh. Syarifah perempuan itu. Jadi makanya saya sering bilang gitu kakak. Udah Rifa diam dulu ya. Nah jadi jadi habis itu udah gini, awal dipukulnya itu kita bilang kayak gini, kenapa kamu tinggalkan Yesus ya? Apa udah nggak ada Roh Kudus dalam hati kamu? Kami gituin sama dia. Kenapa? Dia bilang salahnya itu di sini bang, salahnya dia menjawab gitu. Nggak, Yesus bukan Tuhan. Nggak ada Tuhan itu mati, zombie katanya. Ya. Nah dengar kayak gitu, sekali lagi kamu bilang seperti itu, kata keluarga kan, habis kamu. Dibilang lagi seperti itu. Dibilang lagi gitu loh. Datang mungkin karena ininya, karena emosi keluarga gitu kan, langsung itu cuman bawa mobil loh ya, bawa mobil itu udah kayak, ya saya lihat nggak tega dong, kayak berdarah apa. Cuma saya kesal waktu itu, saya sempat mukul, sempat saya akuin kayak ngapain punggung dia gitu kan. Di situ saya tuh kayak merasa bersalah loh gitu. Udah kayak gitu saya buat keluarga saya, tapi dia masih mencintai saya dengan setulus hatinya. Masih, aduh, nggak bisa diungkapin gitu. Masya Allah, luar biasa ya perjalanan daripada mu'allafnya yoga ini berawal dari syahadat yang dipimpin oleh Dinda Jibril. Ternyata ada hikmahnya dari kejadian itu sampai kepada Dinda Olan pun jadi ikut syahadat. Ya jalan hidayah lah itu ceritanya kan ya. Kalau kasus yang dialami, tragedi yang dialami Dinda Yoga itu banyak terjadi. Mualaf kami kejadian-kejadian seperti itu banyak. Tapi yang ini lain daripada yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada yang lain? Karena Olan ini sempat kemudian menghebohkan ya dunia perbandingan agama. Di sosmed sempat muncul membawa pendeta menghadapi para debater Islam kemudian. Tapi yang lucu pendeta-pendetanya mengecewakan. Karena ternyata yang datang minim pemahaman terhadap Bible. Justru Islam yang lebih paham Bible daripada mereka yang sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan persiapan matang menurut hitungannya untuk menghadapi para apologet. Tapi begitu datang berdebat, ternyata hanya membuahkan kekecewaan terhadap Dinda Olan. Sudah mengeluarkan biaya sampai ratusan juta.
Dan itu juga saya tahu dari informasi yang saya dengar, bahwasanya Dinda Olan ini mengeluarkan biaya demi untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang namanya Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin diruntuhkan, cahayanya ingin diredupkan, tapi Islam semakin diganggu, semakin disudutkan menurut pandangan orang-orang di luar Islam. Islam semakin bercahaya gitu. Islam semakin digosok, semakin digoreng, Islam itu semakin bercahaya. Itulah yang terjadi saat sekarang. Nah, sehingga ya kita semua menjadi saksi. Malam ini Dinda Olan sudah memeluk Islam. Dan mohon maaf teman-teman Kristenku yang lain, ya apapun itu kalian harus ridha, kalian harus ikhlaskan Dinda Olan beserta keluarganya ini untuk memeluk Islam. Karena negara kita ini menjamin ya setiap warga untuk memeluk kepercayaan dan keyakinan masing-masing, tanpa ada paksaan, tanpa ada bagi-bagi baju kaos, tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya kelicikan, kemunafikan dan seterusnya. Islam itu kayak gitu. Contohnya kejadian ini, Dinda Olan muncul karena kesakitan hati, karena kecintaannya kepada adiknya dan seterusnya, justru menghantarkan dia kepada Islam. Sederhana sih sebenarnya. Jujur, beberapa kali saya mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen ini hanya karena terlanjur Kristen. Mereka sebenarnya paham betul yang dikatakan Roh Kudus. Udahlah, Roh Kudus itu hanya buah bibir saja. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri seorang Kristen, saya minta dengan jujur nih, siapapun itu di Kristen, mari kita diskusi. Maksudnya gini, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Namanya Roh Kudus berarti ruah yang suci, roh suci. Roh suci itu artinya tidak akan pernah tersentuh pada dirinya satu kemunafikan, kebohongan, kedustaan. Betulkah Roh Kudus itu ada pada diri Anda? Ciri-cirinya, satu, Anda tidak pernah bermaksiat. Itu dulu. Selama Anda menjadi Kristen, Anda tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan dosa, baik yang diketahui oleh orang lain maupun yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah itu betul? Anda nggak pernah berbohong, Anda nggak pernah berdosa, Anda nggak pernah berzina, Anda nggak pernah kemudian mengambil barang orang lain, Anda nggak pernah menyakiti orang lain, Anda nggak pernah membuat orang tua tersinggung. Anda selayaknya seperti Nabi. Kalau Anda seperti Nabi, yang mana Nabi pun ketika mereka dalam hidupnya di dunia terkadang khilaf dan diingatkan kembali oleh Tuhan. Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini dari sejak Paulus sampai hari ini yang hidup seperti Nabi? Kalau ada, saya curiga memang betul pada dirinya ada Roh Kudus. Tapi kalau cuman modal Kristen, titel Kristen, KTP Kristen, modal di mulut, kami punya Roh Kudus, kami pendeta, kami pastor, kami keluarga orang-orang yang percaya dengan Tuhan, kami anak-anak Yesus, kami anak-anak Tuhan. Kalau cuma modal-modal kayak begitu, coba renungkan diri Anda. Benarkah Anda tidak pernah melakukan dosa? Kalau pernah, berarti Roh Kudus yang ada pada diri mulut masing-masing Kristen itu adalah dusta. Karena Roh Kudus akan membimbing manusia untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun itu. Jangankan untuk berzina, jangankan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, obat-obatan yang diharamkan, jangankan untuk itu. Berdusta pun itu tidak dibenarkan, tidak akan terjadi terhadap Roh Kudus. Tak akan pernah. Makanya Roh Kudus itu datang dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, membimbing kepada kebenaran, pikiran manusia menjadi benar dan seterusnya. Kalau itu terjadi kepada orang Kristen yang mengumbar dengan mulutnya, kami punya Roh Kudus, kalian tidak punya Roh Kudus. Ayo jujur, jujur sejujur-jujurnya, nggak usah depan umum, jujur terhadap diri sendiri, ngaca kalau perlu di rumah masing-masing. Ayo saudara Kristen, di rumah Anda masing-masing, tanya pada diri Anda, betulkah saya ada Roh Kudus? Kalau ada, tidak mungkin saya berdosa, tidak mungkin saya bermaksiat, tidak mungkin saya membenci, tidak mungkin saya dengki, iri dan seterusnya. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam diri.
Tapi kalau hanya di mulut saja mengatakan tapi besoknya maksiat, masih minum khamar dan seterusnya, itu mah cuman bohongan aja. Itu cuman tipuan aja. Ya, ayo saudara-saudaraku Kristen, renungkan dan pikirkan itu. Berbeda dengan kami di Islam, Roh Kudus datang ke atas muka bumi ini kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, mengajarkan kemudian bagaimana Nabi Muhammad untuk merangkum semua pengajaran yang terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Barang siapa yang menjalankan dan mempraktekkan kemudian Al-Quran, berarti dia mempraktekkan instruksi Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus. Jadi kalau umat Islam selevel ustazah melakukan maksiat, itu bukan karena di dalam dirinya tak ada Roh Kudus, bukan. Tetapi karena dia meninggalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya itulah yang Roh Kudus itu yang tersimpul di dalam Al-Quran. Berbeda dengan saudara kita Kristen, Roh Kudusnya ada pada diri masing-masing. Jadi kalau Roh Kudus itu ada pada diri masing-masing, maka Kristen ini akan hidup selayaknya malaikat. Tapi faktanya, kalau ulama, ustadz atau siapapun itu melakukan maksiat, karena memang dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya itu dalam Al-Quran, pengajarannya. Ketika kemudian mereka melakukan kemaksiatan, maka yang salah bukan Roh Kudus, yang salah adalah oknumnya, karena tidak menjalankan instruksi Roh Kudus yang didatangkan kemudian dari Allah. Kalau orang Kristen bermaksiat, bukan hanya orang Kristennya yang salah, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu kemana? Tidur? Atau lagi ngapain Roh Kudusnya? Kok dia bisa bermaksiat? Al-Quran tidak mungkin bermaksiat. Al-Quran tidak mungkin bermaksiat, artinya Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan kesesatan, kesalahan. Tidak mungkin. Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu selalu benar. Kenapa? Karena dia didatangkan oleh Sang Yang Maha Benar. Kalau ada manusia Islam yang keliru, bukan Islamnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi oknumnya yang keliru. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen yang melakukan kesalahan, pertanyaannya, kemana Roh Kudusnya? Apakah ketika mereka melakukan pencabulan, misalnya Roh Kudus tidur atau keluar, permisi aku keluar dulu silakan maksiat untuk 1 jam. Habis itu saya datang lagi, nggak maksiat lagi kalian nanti ya. Silakan puas-puas dulu, Roh Kudus mau jalan-jalan dulu ke langit. Gitu, itu nggak mungkin. Jadi konsep Roh Kudus aja udah keliru. Dan memang faktanya Roh Kudus itu nggak ada di Kristen. Kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Di Indonesia, Kristen Indonesia baru mengambil istilah Roh Kudus itu. Kalau di Belanda, di Jepang, di Cina, di luar Indonesia, mereka tidak mengerti Roh Kudus. Mereka nggak paham Roh Kudus itu, nggak paham. Nggak paham mereka. Kalau ditanya, bule, apa itu Roh Kudus? Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah, di Indonesia ini aja lah baru kemudian Roh Kudus itu oleh Kristen diambil dari Al-Quran untuk dimaknai, dimengerti oleh mereka dengan konsep yang berbeda dari asalnya. Saya kira begitu, Dinda Olan. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kita serahkan kepada forum Komal ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan, waktu dan tempat disilahkan. Ya. Saya pribadi mengucapkan selamat ya. Yang saya salut di sini Adik Pandi. Sogokan-sogokan yang begitu menggebu-gebu dari Dek Olan ke Pandi ditolak karena memang dia nggak tahu posisinya di mana. Yang paling parah adalah orang sebelah ini memanfaatkan Dek Olan dengan berbohong mendapat cuan. Jadi kalau ini dari kali ini saya selalu sama Dek Pandi di sini. Seandainya hari itu dia ambil kesempatan itu, apa yang terjadi kira-kira? Olan tentu tidak akan pernah memeluk Islam, karena ya Islam juga berbohong kan gitu. Jadi untuk Dek Pandi terima kasih, jalan terus apapun itu. Duit tidak dibawa mati, tapi kepercayaan sampai selamanya. Makasih ya Dek Olan ya. Lanjut.
Ya, sedikit sampaikan buat Olan. Jangan lupa nanti kalau sempat mandi hadas besar. Ya niat aja saya mandi besar karena Allah. Supaya sisa-sisa daripada kekafiran itu benar-benar lepas. Ya. Jadi mandi keramas gitu. Tapi dalam hati itu niat. Kalau Kak Olan ini masih belum paham ya udah. Kalau mau pakai shower tinggal mandi hadas besar karena Allah ya seperti mandi lama semuanya gitu. Ya karena gini Pak Ustadz ya belum ngerti kan karena saya Udah dalam hati aja. gitu. Dalam hati aja udah mandi hadas besar gitu. Jadi seperti itu aja keramas gitu. Niat dalam hati gitu. Mandi hadas besar karena Allah. Sudah cukup seperti itu aja. Dan terima kasih dan kita sudah bersaudara semua secara keimanan dan saran saya hindari komal-komal atau teman-teman yang tidak bermanfaat karena energi orang itu menular kawalan. Energi orang itu menular. Jadi kawalan sudah mulai sama Allah ditakdirkan sudah bersih ya dan cari. Ya, kalau kawalan memang ingin belajar tentang Islam ya ada yoga yang sudah belajar. Kalau mau belajar di hari Minggu free gratis tentang akidah, saya selalu buka kajian hari Minggu pagi. Ya, hari Minggu pagi saya buka kajian selalu rutin sudah hatam sampai 6 kali Aqidatul Awam. Ya, untuk akidah tentang ketuhanan dan juga belajar tentang Iqra, ya, makhorijul huruf, ya, tajwid gitu. Dan itu gratis, free. Ya, Kak bisa nanti kalau umpama ada ustazah yang lebih bagus lagi kalau ada perempuan. Tapi di komal saya banyak versi kalau kata Bang Zuma, kos-kosan janda di komal saya lebih banyak kata Bang Zuma karena spesialis poligami kata Bang Zuma. Jadi saya terima saja gitu. Karena itu anugerah yang disematkan sama Guru Zuma, tapi itu tujuannya lillahi ta'ala. Karena seorang wanita itu harus disibukkan sama nuntut ilmu. Wajib wanita itu harus disibukkan sama nuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam ini tentang wanita itu harus disibukkan sama ilmu. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Hingga nanti yang mendominasi adalah perasaannya. Tapi kalau disibukkan dengan ilmu, maka insya Allah dengan ilmu. Izin Ustaz, Hanafi izin. Ini ada adik kita yoga ini naik. Masya Allah. Silahkan. Assalamualaikum Bang Yoga. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. 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 Assalamualaikum Kak. Ada orangnya nggak bisa berkata-kata, nangis dia. Kak. 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 Oh Kak. Halo. Kak. Yoga. Kak, aku sayang sama Kak. Jadi 'Ngobrol lah kalian. Juga ngobrol lah kalian ngobrol. Oh signalnya tuh.
Oh, sinyalnya merah. Udah yoga segera ketemui kakaknya aja besok lah malam ini lah ya. Iya yoga, kau anak laki-laki, kakakmu juga muslim dan kau harus bersatu sama kakakmu yoga. Karena Al-Quran sudah mengatakan ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi akan dibiarkan. Kasihan yoga kakakmu, temui kakakmu. Cobaannya pasti lebih berat, kalau kau berdua pasti kuat yoga. Jangan kau tinggalkan kakakmu yoga. Kakak sayang samamu, Dek. Kakak sayang samamu, Dek. Maafin aku, Kak, ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu, Kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu, Dek. Allah mengabulkan doaku. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu, Kak, untuk mama, untuk keluarga, Kak. Aku pergi, Kak, jauh di sini untuk ini. Bisa aku, Kak, bicara lu. Iya, Dek, ini semua karenamu, Dek. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah. Gurunda izin, jelasin dong soal akhlakul karimah. Aku juga mau minta maaf nih sama Adek Yoga ya. Kemarin-kemarin mungkin ada hilap-hilap kata ya Adek Yoga ya. Saya pribadi minta maaf. Nah, sedikit boleh menambah Andi sebelum turun. Silakan itu, silakan. Terlalu mewek kali saya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, untuk ini saya panggil adik ya. Saya rasa iyalah, saya lebih tua. Ya, Olan, Masya Allah, selamat ya dek. Terakhir kita diskusi yang kemarin. Selama ada perdiskusian di antara kita, saya pribadi sendiri meminta maaf kalaupun ada salah kata, khilaf kata yang membuat kamu sakit hati. Tapi terlepas dari itu, saya bersyukur kepada Allah. Allah mendengarkan doa Yoga, ya. Memang Allah tuh baik. Allah baik ya, mampu membolak-balikkan hati manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu betul. Ya seperti ini memang. Makanya saya bilang yang paling dahsyat itu adalah doa.
Betul itu, doa. Jadi yang dialami yoga dengan Olan ini juga ya seperti itu juga yang saya alami ketika alhamdulillah keluarga saya semua tuh masuk Islam. Jadi untuk adik saya Ola, semoga istiqomah ya, selalu tegar menghadapi nanti yang namanya ujian dari Allah. Tetap bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Tunjukkan sebagai seorang wanita muslimah, apalagi kepada orang tua kita. Saya dengar ibu yang masih hidup ya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan doa yoga, doa Olan, berdoa minta kepada Allah, ibunya juga nanti akan memeluk agama Islam. Apalagi Doa ya Allah. iya, apalagi ibunya sekarang saya dengar lagi sakit. Mudah-mudahan ya sebelum Allah memanggil ibunya Olan, ibunya Yoga itu sudah mengucapkan kalimat syahadat ya Dek. Doakan kami semua yang di sini yang berjuang untuk mempertahankan akidah kita ya Dek. Saya itu saja. Saya kalau lama-lama di sini juga tidak tahan saya. Itu saja Dek ya. Sama-sama Dek. Mungkin kita pernah saling adu mulut ya buat Bang Andi. Saya juga minta maaf Pak Nafi, Bang Gidri, Bang Zuma, Andi, yang semua di sini saya minta maaf ya. Mungkin selama ini saya buta, saya dibutakan. Oke, saya Bang Handi, Bang Jibril, Ustaz. Kalian semua pada habis tisu kan? Masya Allah. Saya sama dengan saya aja. Ngeri Bang, saya ya Allah, saya bilang yoga, Masya Allah, kau punya doa yoga dijabah Allah, betul, dijabah. Nora, saya potong supaya nggak terlalu tisu banyak habis. Tadi kan Guru Zuma bilang ditawarin berapa tadi Olan? 150 ya. Dan untungnya dia nggak terima karena kata Bang Zuma kalau diterima bisa buat nikah. Masalahnya isunya ke saya, kalaupun saya terima nggak ada perempuan yang mau, masalahnya sama dia. Ini nggak diambilnya. Pandilah yang dibully. Aduh. Oke, saya turun semua guru-guru saya, Masya Allah, semoga selalu sehat ya. Olan juga ya adekku ya sayang, ya semoga selalu sehat ya Dea. Salam buat ibu, salam buat semua yang di sana. Doa Olan mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Olan yang 25 orang atau lebih yang kemarin itu, lupakan, ikhlaskan saja. Itu aja sih, nggak usah ada dendam di antara mereka, ikhlas aja. Itu sih. Saya nggak dendam Bang, saya nggak dendam, cuma di situ saya merasa berdosa. Selama ini saya buta, saya dibutakan oleh, nggak bisa saya berkata Bang, serius. Ya, Gurunda mungkin mau masuk, mau menyampaikan sesuatu. Biasanya ada hal. Silakan Gurunda. 여자는 모텔 같은 데서 자는 거 아니다. 여자는 모텔 같은 데서 자는 거 아니? 쎄우쎄 모텔 다 남자를 만들어가는 거지. 그만하자. Mungkin jauh dari perangkat kali kan. 여자가 작정하고 싶긴 하거든. Bang Zuma itu terjauh dari perangkat. 좋은 데서 자자. Ya, Bang Handi, gimana? Kita lanjut dialog, Bang Handi. Itu ada Bang Dio. Assalamualaikum, Bang Dio. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku lanjut nangis dulu bentar. Nggak kuat aku. Sumpah Allah ya, aku dari tadi Bang, perhatikan Bang. Aku izin ya Kak Olan, aku izin sampaikan bisa Ikrimah, boleh Kak Olan? Boleh. Jadi teman-teman, bentar. Jadi ada seorang sahabat Nabi
namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi beliau ini adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci sekali beliau. Nah, jadi malam ini tuh aku tuh ingat kisah itu, walaupun Ikrimah laki-laki ya, beliau sahabat, bukan sahabiah, sahabat laki-laki. Kan Kak Olan ini kan aku sering dengarkan begini begitu, apalagi kalau sama Bang Zuma ya, aduh. Pokoknya aku kalau lihat itu adalah geram aku. Nah, ternyata kisah-kisah yang seperti ini terulang lagi. Kak Olan ini malam ini subhanallah masuk Islam mirip dengan Ikrimah. Ikrimah itu teman-teman, saking bencinya dia dan dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dia pergi teman-teman, kabur dia ke Yaman, tapi naik kapal laut. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi guncangan ombak yang sangat besar. Jadi ada beberapa riwayat dalam hadis itu, orang-orang bilang begini, ini kalau mau selamat, akhlis, kata mereka, ikhlaskan doamu, ucapanmu. Maka dia nanya, Ikrimah nanya, maksudnya apa ini? Apa yang harus aku katakan? Kata orang-orang di kapal itu, Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, yang barusan tadi Kak Olan ucapkan. Apa kata Ikrimah? Ma harabtu illa min hadza, aku nggak kabur dari Mekah sampai di kapal ini ya kecuali dari kalimat ini. Dia benci sekali dengan kalimat itu, tapi justru kalimat itu masuk ke dalam hatinya, dan ini yang kita dapatkan. Kisahnya Kak Olan ini hampir mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kemarin kita dengar perseteruannya dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Ternyata istrinya Ikrimah ini sudah duluan meminta kepada Nabi Muhammad SAW izin. Kenapa? Karena istrinya sudah masuk Islam duluan. Nah, beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ikrimah itu suamiku tuh kabur karena dia takut dibunuh, karena kan sudah Fathu Mekah, sudah pembebasan kota Mekah waktu itu. Jadi dia takut. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa amin, dia aman, tenang aja, dia aman, saya jamin dia aman. Maka disusullah oleh istrinya sampai ke sana. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, sungguhnya aku telah ketemu dengan Muhammad dan aku sudah sampaikan ke dia, dan dia mengatakan kamu dijamin amanmu. Kata suaminya, Ikrimah mengatakan, apakah kamu menyatakan, ini panjang ya teman-teman ya hadisnya, aku langsung inikan aja, terjemahkan aja. Apakah kamu sudah sampaikan ke beliau? Iya, aku sudah sampaikan. Apa katanya? Kamu aman, kata dia. Akhirnya datanglah mereka berdua. Begitu datang Ikrimah radhiyallahu anhu, maka dia ceritakan, apa benar demikian? Kata Rasulullah SAW, apa yang disampaikan kepadamu? Katanya, Anda menjamin keamanan saya. Kata Nabi SAW, iya benar, anta amin, engkau adalah orang yang aman, dijamin keamanannya. Langsung di waktu itu juga kata Ikrimah, ya Rasulullah, apa yang engkau serukan? Apa yang kau minta? Apa yang kau serukan? Kata beliau SAW, ad'uka, aku mengajakmu, aku menyerumu kepada antashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa taf'al wa disebutkan satu-satu, dihitung. Aku menyeru kepadamu, hai Ikrimah, ucapkan, persaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, dan hendaknya engkau melaksanakan salat, menegakkan zakat, dan seterusnya, rukun Islam. Maka apa kata Ikrimah? Wallahi, demi Allah, wahai Rasulullah, ma da'auta illa ilal haqqi wa amrin hasanin jamilin qad kunta wallahi fina qabla an tad'uwa ila ma da'auta ilaihi wa anta asdaquna hadithan wa abarruna barran. Demi Allah ya Rasulullah, apa yang kau ajak ini, yang kau serukan ini, tidak lain melainkan kebenaran dan perkara yang sangat cantik, yang sangat indah. Demi Allah, kata dia, aku dapati engkau dahulu sebelum kau mulai dakwah, aku dapati engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami dan orang yang paling baik di antara kami. Karena memang akhlak beliau itu akhlakul karimah, subhanallah. Dan malam hari ini kita menyaksikan sendiri teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Bang Zuma tadi. Sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya seseorang
menghina, memusuhi Islam, kalau hidayah, Allah inginkan hidayah kepada orang tersebut, dia tidak akan mampu menolak hidayah itu. Luar biasa. Dan hal ini terjadi serupa dengan sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak bisa dilawan dakwahnya, kebenaran. Makin hari makin banyak orang masuk Islam. Para penghujat-penghujat, kemarin kita dengarkan saudara Demian masuk Islam. Hari ini kita dengarkan Olan masuk Islam. Entah besok-besok kita dengarkan ada bom-bom yang masuk Islam, ada kiamat masuk Islam. Kita nggak tahu. Akan tetapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menolak hidayah Allah. Kalau sudah datang hidayah itu, tidak ada yang mampu menolaknya. Sehebat apapun dia memusuhi Islam. Penghujat, teman-teman. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, Allah memilih mereka masuk ke dalam Islam. Pada hari ini kita lihat saudari kita, saudari Olan masuk ke dalam Islam. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau bilang apa? Aku dulu kalau ketemu orang-orang Islam itu pengen dia bunuh semuanya. Pengen dia bunuh. Maka saking takutnya dia masuk Islam, tapi dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba paparkan tanganmu, tangan kananmu, aku mau baiat kamu, sumpah setia, dan aku ingin menanyakan satu perkara. Apa itu? Aku melakukan begini, begitu, disebutkan semua dosa-dosanya. Apakah kalau aku masuk Islam ayyughfarali, aku akan diampuni? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini berita gembira buat Kaulan juga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu?" Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghancurkan, menghanguskan, meluluh lantakkan seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu. Subhanallah. Jadi Kaulan malam ini, Kaulan ini adalah orang yang bersih dari dosa-dosanya. Walhamdulillah. Ketika Kaulan habis ini nanti mandi tadi sudah diarahkan oleh Ustaz Hanafi, mandi besar, mandi junub atau mandi Islam, niatnya mengangkat hadas besar dalam hati saja, kemudian kakak mandi seperti biasa, itu sudah cukup, dihapus semua kak dosa-dosa. Subhanallah. Makanya teman-teman itu meminta, ya kak doakannya kak doakannya kak doakannya kak. Cukup satu, doakan. Kalau aku pribadi kak, doakan kami, saya pribadi istiqomah dalam bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Ya, kita saling kuat menguatkan, karena orang yang tidak ada dosanya itu insya Allah Allah kabulkan doanya. Dan Kaulan ini masuk dalam ayat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38. Apa bunyinya? Qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, mereka berhenti dari menyembah selain Allah, menyembah makhluk Allah, menyembah manusia. Kalau mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Wa in ya'udu qad madat sunnatul awwalin, tapi kalau mereka kembali kepada kekufuran itu, maka sungguh telah berlalu cerita kisah-kisah orang-orang yang telah berlalu. Alhamdulillah, malam hari ini saudari kita Olan, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, dikokohkan hatinya di atas keislaman. Dia dipelajari Islam lebih dalam lagi, semakin cinta dia kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin semangat mempelajari Islam, semakin bertambah imannya insya Allah. Dan saya pribadi mendoakan semoga Kak Olan dan saudara Yoga juga, Yoga sudah lama juga saya pernah ngobrol juga sama dia, diberikan kekokohan, selalu berdoa. Kak Olan, Bang Yoga juga, Yoga doakan ibundanya, doakan orang tuanya, semoga jangan pesimis, tetap optimis. Allah kabulkan doanya insya Allah. Apalagi sekarang nih Kak Olan lagi bersih-bersihnya, doakan orang tuanya, mudah-mudahan diberi hidayah masuk Islam. Jangan dipaksakan, tawarkan, sampaikan dengan cara yang baik. Tunjukkan kalian berdua adalah anak yang paling berbakti kepadanya. Tunjukkan kalau Islam itu mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kewajiban yang paling wajib setelah mentauhidkan, mengesahkan Allah, disebutkan dalam Al-Quran yang kedua adalah
berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup. Walaupun kita mungkin berbeda sekarang agamanya, Kak Olan sudah masuk Islam, orang tua belum, nggak apa-apa, tetap berbakti kepada mereka. Tunjukkan kita adalah anak yang paling berbakti. Tunjukkan Islam adalah agama yang mengajarkan, yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka belum beragama Islam. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayatnya. Jadi saya doakan semoga Kak Olan tetap istiqomah di atas keislamannya, semakin kuat imannya. Kita semua mendoakan dan kita berdoa semoga teman-teman APII semangat dan terus istiqomah. Amin. Bersabar, banyak bersabar. Memang banyak ombak-ombak yang sedang menerpa ya, kita tahu bersama. Begitu kencang angin, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Dan kita juga berharap semoga, saya pribadi doakan kepada kandaku Bang Zuma, semoga diberi kesabaran, diberikan ketegaran, diberikan keikhlasan. Itu yang paling penting. Kepada seluruh kawan-kawan juga, ada Bang Jibril, Ustadz Hanafi, Bang Fandi, kandaku Handi Selebes, semoga kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran dalam apa yang kita tempuh sekarang ini. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan dan sungguh pasti Allah akan tolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu laqawiyyun aziz. Allah adalah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya jujur Kak Olan, aduh dulu Kak, kalau aku dengar namamu Kak, paling benci aku dengar namamu Kak. Sekarang alhamdulillah doa adikmu dikabulkan oleh Allah. Sekarang alhamdulillah sudah masuk dalam Islam. Luar biasa, masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Lanjutkan.